Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang fenomena yang sangat unik dan menarik, yaitu negosiasi sulit. Bagaimana Indonesia menyeimbangkan hubungan dengan Cina dan Amerika Serikat? Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Dilema dua kekuatan besar. Bayangkan Anda berada di tengah-tengah dua teman yang sangat berpengaruh, masing-masing ingin mengajak Anda untuk berpihak pada mereka. Di satu sisi, ada seorang teman yang kaya raya dengan tawaran kerjasama yang menggiurkan. Di sisi lain, ada teman lama yang kuat secara militer dan sudah lama menjadi sekutu Anda. Lalu, apa yang Anda lakukan? Inilah gambaran situasi yang dihadapi Indonesia saat ini dalam hubungan dengan dua raksasa dunia, Cina dan Amerika Serikat. Kedua negara ini berlomba-lomba untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi salah satu aktor kunci. Namun, bagaimana caranya Indonesia menjaga keseimbangan dalam negosiasi yang penuh tekanan ini? Mari kita bedah lebih dalam. 1. Pentingnya posisi geopolitik Indonesia. Indonesia berada di lokasi strategis yang menjadikannya aset berharga dalam geopolitik global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengontrol jalur perdagangan penting, termasuk Selat Malaka, salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Cina melihat Indonesia sebagai bagian penting dari inisiatif Belt and Road mereka, sementara AS memandang Indonesia sebagai sekutu potensial dalam upaya membendung pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik. Ini berarti Indonesia tidak hanya dipandang sebagai mitra ekonomi, tetapi juga sebagai pemain strategis. 2. Ketergantungan ekonomi pada Cina. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan volume perdagangan mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Investasi besar dari Cina, terutama dalam infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, membuktikan bagaimana kuatnya pengaruh ekonomi Cina di Indonesia. Namun, ketergantungan ini juga membawa risiko. Ada kekhawatiran tentang jebakan utang, debt trap, seperti yang terjadi di beberapa negara lain yang terlibat dalam proyek-proyek besar Cina. Selain itu, adanya resistensi domestik terhadap dominasi Cina menambah tantangan bagi Indonesia. 3. Hubungan panjang dengan AS. Di sisi lain, AS telah menjadi mitra lama Indonesia dalam bidang keamanan dan pendidikan. Program-program seperti Fulbright dan pelatihan militer bersama menunjukkan hubungan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun, AS seringkali dianggap lebih bermain aman dalam hal investasi ekonomi dibandingkan Cina. Meskipun begitu, kehadiran militer AS di kawasan Indo-Pasifik menjadi jaminan stabilitas keamanan yang tidak bisa diabaikan oleh Indonesia. 4. Tantangan utama dalam menyeimbangkan hubungan. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga hubungan yang seimbang dengan kedua negara ini. Tekanan untuk memihak. Dalam beberapa isu, seperti konflik Laut Cina Selatan, Indonesia seringkali dipaksa untuk mengambil posisi yang mendukung salah satu pihak. Kepentingan nasional, Indonesia harus memastikan bahwa hubungan dengan kedua negara ini tidak mengorbankan kepentingan domestik, termasuk kedaulatan dan keamanan. Dinamika politik domestik, opini publik dan tekanan politik dalam negeri juga memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. 5. Strategi Indonesia, bebas dan aktif. Indonesia mengandalkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif untuk menghadapi dilema ini. Prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk tidak memihak salah satu kekuatan besar, sambil tetap aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Contoh konkretnya adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia seringkali menjadi mediator dalam berbagai isu regional, termasuk konflik antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 6. Manuver dalam negosiasi. Dalam negosiasi dengan Cina, Indonesia seringkali menekankan pentingnya hubungan saling menguntungkan. Misalnya, Indonesia meminta agar proyek-proyek investasi Cina juga melibatkan tenaga kerja lokal dan memperhatikan dampak lingkungan. Sementara itu, dengan Amerika Serikat, Indonesia menekankan pentingnya dukungan teknologi dan transfer ilmu pengetahuan, bukan sekadar investasi modal. Ini terlihat dalam beberapa kerjasama di bidang energi terbarukan dan teknologi digital. 7. Bagaimana masa depan hubungan ini? Kedepan, Indonesia harus tetap cerdas dalam memainkan perannya. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Memperkuat kerjasama regional, Indonesia dapat memanfaatkan ASEAN untuk memperkuat posisi tawar kolektif di hadapan Cina dan Amerika Serikat.
Diversifikasi mitra dagang, mengurangi ketergantungan pada satu negara dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain, seperti Uni Eropa atau Jepang. Mengutamakan kepentingan nasional, selalu memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri didasarkan pada kepentingan rakyat Indonesia. Kesimpulan, pilihan yang tidak mudah. Menyeimbangkan hubungan dengan dua kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat adalah tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Namun, dengan prinsip bebas dan aktif, serta kebijakan yang bijaksana, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjaga hubungan baik dengan kedua negara, tetapi juga meningkatkan posisinya di dunia internasional. Pada akhirnya, keberhasilan negosiasi ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena, di tengah persaingan global ini, kedaulatan dan kepentingan bangsa tetap menjadi yang utama. Demikianlah cerita singkat dari fenomena yang sangat unik dan menarik, yaitu negosiasi sulit. Bagaimana Indonesia menyeimbangkan hubungan dengan China dan Amerika Serikat. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.